Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Dasar khutbah kita hari ini surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-20. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di pertengahan bulan Muharram tahun ini 1447 Hijriah, yang merupakan bulan pertama dalam sistem penanggalan bulan Hijriah, kita beri tema khutbah kita hari ini, orang-orang yang diangkat darjatnya dan orang-orang yang menang dan sukses dalam hidupnya. Sebagai dasar dari tema khutbah kita hari ini, kita ambilkan dari ayat yang barangkali sudah sangat familiar dengan kita, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. A'zamu darajatan indallah, Allah meninggikan darjatnya. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses dan menang. Poin pertama untuk menjadi orang yang diangkat dan sukses hidup itu adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Selama ini kita memaknai iman dengan yakin, percaya, tapi amat sulit bagi kita untuk mengaplikasikan
dari iman yang kita yakini sebagai kepercayaan dan keyakinan itu. Tentu agar kualitas iman kita bisa terukur dan teruji, maka tentu ada indikator-indikator yang mesti dimiliki sehingga kita memang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman. Bagian pertama, iman sebenarnya menjadi pondasi yang sangat penting dalam sebuah amal. Baik dan buruk menjadi amal soleh dari setiap yang kita lakukan, maka untuk mengukurnya itu adalah iman. Sehebat dan sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seseorang, tapi tidak didasari dengan imannya, maka perbuatan itu tidak akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah amal soleh. Kita lihat banyak orang di luar Islam yang tidak mengatakan Allah sebagai Tuhannya. Dia jauh dari keyakinan dan keimanannya kepada Allah. Banyak yang berbuat kebaikan, membantu orang dalam kesusahan, menolong orang dalam kesulitan, tapi tidak didasari dengan keyakinannya kepada Allah, maka itu tidak akan dinilai sebagai amal soleh. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-94 mengatakan, "Faman ya'mal minas solihan wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Siapa yang mengerjakan sebuah amal lalu dia beriman kepada Allah, maka usahanya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tidak disia-siakan ini, tentu amal ini dinilai dan akan dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Wa inna lahu katibun, sesungguhnya kamilah yang mencatat dari semua urusanmu itu. Maka ketika sebuah perbuatan kita dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang didasari oleh iman, maka tahap berikutnya, iman itu sebenarnya punya sebuah energi, sebuah daya dorong, mempunyai sebuah daya dorong bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Setidaknya ada dua macam energi iman yang mesti ada pada diri seseorang. Yang pertama, energi iman itu adalah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan baik secara maksimal. Maka orang beriman, dia lakukan suatu perbuatan bukan sekadar asal melakukan, tapi dia melakukannya secara sempurna. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sholat yang 5 waktu, secara fikih, sholat yang 5 waktu boleh kita lakukan secara sendiri. Tapi secara kesempurnaan itu akan mendapatkan nilai yang tinggi ketika dilakukan secara berjamaah. Salat 5 waktu boleh dilakukan di rumah, akan tetapi nilainya akan sempurna ketika dilakukan di masjid. Secara fikih juga, salat bisa dilakukan di penghujung waktu,
Tidak ada salahnya melakukan solat di penghujung waktu, tapi melakukan di awal waktu itu adalah sebuah kesempurnaan. Maka energi iman tadi itu mendorong kita untuk merebut kebaikan itu secara maksimal. Ketika saya melakukan solat dengan nilainya 27 derajat dibandingkan dengan saya mendapatkan nilai 1 ketika saya melakukan sendiri, maka kekuatan iman itulah yang mendorong kita untuk merebut kebaikan secara sempurna. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Maka iman itu, kata Nabi, yazid wa yankus. Iman mempunyai fluktuasi. Ada kalanya iman itu meningkat, dan ada kalanya iman itu dia melemah. Sehingga tugas kita adalah bagaimana iman itu meningkat secara terus-menerus, sehingga ketika iman itu meningkat, maka juga akan berefek kepada amal yang kita lakukan. Amalan tentu akan dilakukan secara sempurna, tidak akan asal-asalan kita melakukannya. Kenapa secara fikih setiap ibadah itu ada yang membatalkan, ada yang merusak? Sebenarnya ini adalah motivasi, dorongan daripada Nabi agar kita melakukan sebuah amal itu mesti dilakukan secara sempurna. Dan ini bisa terjadi karena ada energi iman di dalam diri kita. Maka dari itu iman mesti selalu diperbaharui. Jaddidu imanakum, perbaharui terus imanmu itu. Yang kedua, energi iman itu adalah menolak segala bentuk kejahatan, dosa dan kemaksiatan juga secara sempurna. Iman akan berkata ketika melakukan sebuah perbuatan yang salah dan keliru, iman itu akan berkata, ini adalah sebuah perbuatan yang mendatangkan dosa, dan setiap dosa itu akan mendapatkan balasan. Maka iman mempunyai peran di sini agar orang tercegah dari berbuat yang tidak baik, apakah itu perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka orang yang beruntung yang pertama itu adalah alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman, yang imannya itu dijadikan sebagai alat untuk mengukur dari setiap perbuatannya, dan iman dijadikan sebagai daya dukung terhadap amal yang dia lakukan. Kemudian iman juga berperan dalam rangka menyaring dari setiap amal yang kita lakukan. Karena amal itu ada dua, ada amal baik dan amal buruk. Maka iman tentu mempunyai alat penyaring bagaimana sebuah perbuatan yang dilakukan, apakah ini termasuk perbuatan yang baik, boleh, atau ini adalah perbuatan yang salah ataupun yang dilarang. Inilah peran iman. Sehingga ketika iman seseorang itu sudah menghunjam di dalam hatinya, maka dia akan berefek kepada amalnya. Apabila amal seseorang itu baik, sempurna dia melakukan sesuatu kebaikan, dan sempurna juga dia menjauhkan diri dari perbuatan salah, ini menjadi salah satu indikasi bahwa dia adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Tapi sebaliknya, bila banyak salahnya, banyak kemungkaran dan kemaksiatannya, banyak dosa yang dia lakukan, bahkan hampir tidak ada rasa takut dia melakukan perbuatan salah, ini mengindikasikan bahwa imannya itu sudah sangat lemah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang diangkat derajatnya dan orang-orang mendapatkan kemenangan adalah wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Kata Mahmud Saltut,
hijrah itu dibagi kepada dua. Ada hijrah badaniyah, hijrah secara fisik, dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah melakukan hijrah itu dari Makkah ke Madinah bukan ingin untuk mencari nama, tapi Rasulullah melakukan ini adalah dalam rangka perubahan terhadap perkembangan Islam dari yang sebelumnya berada di kota Makkah menjadi Islam yang berkembang di kota Madinah. Kalau kita lihat secara jumlah, 13 tahun Nabi di kota Makkah itu tidak menunjukkan perkembangan Islam secara signifikan. Bahkan ada pendapat selama di periode Makkah, orang-orang yang masuk ke dalam Islam lebih kurang dari 70 orang saja. Tapi ketika Nabi melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, justru apa yang terjadi? Peningkatan jumlah umat Islam itu menjadi 3 kali lipat. Katakanlah pada tahun kedua Nabi Muhammad di kota Madinah, ketika terjadinya perang pertama di kota Madinah yang disebut dengan perang Badar, jumlah umat Islam yang ikut berperang saja sudah melebihi daripada 300 orang. Berarti 2 tahun di periode Madinah justru peningkatan umat Islam itu 3 kali lipat dibandingkan dengan di kota Makkah. Berarti kota Madinah adalah kota yang menjanjikan untuk perkembangan umat Islam pada masa-masa yang akan datang. Sehingga karena periode Madinah ini Islam berkembang, sehingga Rasulullah mengganti nama dari Yastrib menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi sebuah kota yang disinari oleh cahaya kebenaran dan cahaya kemenangan. Yang kedua adalah menyelamatkan dari akidah umat Islam yang dikhawatirkan akan terkontaminasi yang jumlahnya yang sedikit oleh jumlah kaum kafir Quraisy yang sangat banyak jumlahnya. Rasulullah menyelamatkan itu. Bapak dan saudara jamaah Jumat rahimakumullah, itu adalah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjadikan kemenangan pada umat Islam, sehingga hijrah ini menjadi sebuah penanggalan dalam sistem penanggalan hijriah itu sendiri. Bapak dan saudara jamaah Jumat rahimakumullah, ini baru hijrah secara fisik. Namun hijrah secara fisik dikatakan oleh Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa nihadun, yang ada itu adalah jihad kita lagi. Apa yang sesungguhnya menjadi jihad kita? Maka masuk kita kepada makna hijrah yang kedua. Apa makna hijrah yang kedua? Hijrah secara qalbiyah. Ini yang dikatakan oleh Mahmud Saltun. Hijrah secara qalbiyah adalah menghijrahkan hati kita, sehingga dirumuskan oleh Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang disebut berhijrah itu adalah orang yang berubah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik. Kalau boleh kita rincikan, maka hijrah yang harus kita lakukan pada waktu-waktu sekarang adalah, pertama adalah hijrah secara fikriyah. Hijrah secara fikriyah artinya umat Islam harus menghijrahkan kepada pemikiran-pemikiran yang baik. Maka yang perlu dikembangkan umat Islam sekarang adalah bagaimana adanya budaya berfikir, budaya keilmuan, sehingga menjadikan umat Islam ini jangan menjadi umat yang bodoh, umat yang jumud, dan menjadi umat yang tertinggal. Ketika kita hanya berkutik persoalan ibadah mahdoh, tapi melupakan justru berfikir kita, padahal ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berfikir itu sangat banyak sekali. Afala ta'qilun, afala tatazakkarun, itu sangat banyak dalam Al-Quran. Ini menyuruh kita berfikir. Berarti umat Islam tidak boleh lagi stagnan dalam berfikir.
harus mengembangkan budaya berfikir, budaya keilmuan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu sendiri memang merupakan sebuah perintah daripada Allah. Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadah di awal turunnya Al-Quran. Allah tidak memerintahkan kita bertauhid, tapi Allah memerintahkan kita berilmu. Dengan ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bahkan di ayat yang pertama turun itu, ayat 1 Al-Alaq 1 sampai 5 itu 2 kali perintah Iqra itu. Iqra, Iqra artinya bacalah. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu mesti mengembangkan budaya berfikir. Maka ketika umat tidak mengembangkan budaya berfikir, maka dia akan stagnan di dalam beragama itu sendiri. Bahkan sampai sekarang masih kita dapati orang masih berucap ketika ada kekeliruan yang dia lakukan, kemudian ada teguran, dia masih mengatakan ini dari nenek moyang kami, ini dari guru kami. Apakah nenek moyang mereka itu sudah menjadi seorang yang maksum? Apakah gurunya itu orang yang tidak pernah bersalah? Mungkin di masanya ilmu yang dia keluarkan mungkin itu benar, tapi di saat adanya pengembangan keilmuan dan perkembangan zaman, mungkin apa yang ditemukan oleh nenek moyang kita, oleh guru-guru kita yang lama, mungkin tidak cocok lagi, mungkin sudah perlu direvisi. Maka dari itu hijrah secara fikiran itu mesti dikembangkan. Kemudian dalam persoalan berfikir, mesti orang-orang Islam yang berfikir tidak menjadikan dia menjadi orang yang menjadi sekuler, menjadi orang yang plural. Bahkan dia justru menyalah-nyalahkan tentang ilmu keislaman itu sendiri. Seolah-olah dia memisahkan antara dunianya dengan akhiratnya, antara kehidupan dunianya dengan agama Islam, akhirat dengan dunia itu dipisahkan. Orang yang menyamaratakan antara semua agama ini banyak terjadi. Apa bedanya kita dengan agama lain? Ketika Islam mengajak orang kepada surga, kami punya agama juga mengajak orang kepada surga. Ketika Islam mengajak orang menyembah kepada Tuhan, agama kami juga menyembah kepada Tuhan. Kita sama bertuhan, kita sama-sama mengajak kepada surga. Tapi mereka lupa bertanya, ketika sama-sama mengajak menyembah Tuhan, justru Tuhan kita dengan Tuhan Anda itu berbeda. Tuhan kami adalah Ahad, tapi Tuhan Anda mungkin tidak sama dengan Tuhan kami. Maka mungkin ada batasnya ketika ada pluralisme dalam berfikir itu sendiri, justru menyamakan semua agama, sehingga terucap bahwa sebuah agama sama. Semua agama sama-sama agama, iya, tapi semua agama belum tentu benar. Yang kedua, tentu hijrah secara sulukiyah. Apa itu sulukiyah? Itu menghijrahkan perilaku kita. Hari ini tantangan terberat itu adalah orang tidak lagi memperhatikan akhlak-akhlak Islami, budaya-budaya Islami. Justru sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya yang justru sangat bertentangan dengan budaya Islam. Kemudian yang ketiga adalah hijrah secara syu'uriyah, artinya perasaan. Ini lebih menekankan kepada pembersihan hati kita. Mungkin ada hati yang kibir, hati yang sombong, hati yang takbur, kemudian ada hati yang iri dengki, ada hati yang penuh dengan kemunafikan, keriaan dalam beramal dan segala macam. Dengan adanya hijrah ini tentu akan menjadikan kita lebih baik dan menjadi seorang pemenang. Maka ketika kita selalu melakukan perubahan, hijrah dalam makna perubahan, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah,
pasti dia akan mendapatkan bumi yang lapang dan bumi yang dijanjikan di sana banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Selama ini orang memandang bahwa makna jihad itu adalah berperang. Sesungguhnya makna jihad itu bukanlah berperang, tapi makna jihad banyak lagi yang lain. Apa itu makna jihad? Jihad itu adalah kerja keras, kesungguhan hati kita mengumpulkan segala macam daya upaya untuk berubah kepada yang lebih baik, untuk mencapai sebuah tujuan kemenangan. Seseorang bapa yang mencari nafkah dengan penuh kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, istri dan anak-anaknya, itu adalah bahagian daripada jihad. Seorang pelajar dengan penuh kesungguhan untuk mendalami ilmu-ilmu agama, itu adalah bahagian daripada jihad. Istri yang melayani suami dan keluarganya di rumah tangga, itu adalah bahagian daripada jihad. Jihad bukan terbatas pada persoalan itu peperangan, tapi banyak jihad-jihad yang lain yang mesti dikembangkan untuk sebuah kemajuan umat Islam itu sendiri. Maka Al-Quran mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih, maka berjihadlah kamu dengan jihad yang sebenar-benarnya berjihad. Jangan jihad dalam makna hanya sebagai pelepas utang saja. Ini bukanlah bahagian daripada jihad itu sendiri, tapi jihad penuh dengan kesungguhan, menggunakan segala daya upaya untuk menciptakan sebuah kemenangan, mencapai sebuah tujuan yang diharapkan secara Islam itu sendiri. Inilah bahagian daripada khutbah kita hari ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita bersama, dan khatib sendiri yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isma'u ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguhnya manusia berada dalam keadaan merugi, kecuali yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan orang-orang yang beramal soleh, saling menasihati dengan yang benar dan menasihati dengan penuh kesabaran. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la aiban illa satartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la syaqaman illa syafaitah,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.